Di pikiran saya itu bahagia terus. Bayangkan nanti kalau tengah malam bangun misalkan kan, dipercik muka istri kan, dek bangun dek sholat misalkan. Itu bayangan saya kan. Tapi ketika di prakteknya ternyata lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ALE X Learning Education di dalam program Freely Podcast Ramadan Islamic Family. Bersama saya Meki Eka selaku host yang akan memandu acara kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah juga kita kesempatan kali ini kedatangan tamu atau narasumber yang bersama Pak Ari Ashari, HMAI selaku dosen UIN Raden Fatah Palembang, Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ari Ashari. Dan kesempatan kali ini bagaimana Pak kabarnya? Oh alhamdulillah sehat. Untuk Ramadan kali ini ya sehat ya. Untuk pertanyaannya Pak, gimana sih Pak peran kepala rumah tangga untuk membimbing keluarganya untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang di acara Freely ya. Iya. Saya waktu pertama kali di WA oleh ketua itu sempat kaget juga nih acara Freely. Perasaan Freely ini nama artis kan? Iya. Ternyata programnya podcast HKI ya kalau nggak salah. Iya. Oke, dan juga ada tema yang menurut saya itu menarik ya. Temanya itu memburu surga bersama keluarga. Jadi menurut saya memang cocok sekali karena basic saya itu dari S1 sampai S2 memang di hukum keluarga. Jadi memang benar-benar linear mulai dari S1 dan juga S2. Mengenai pertanyaan tadi ya, memburu surga bersama keluarga. Ini sangat penting sekali ya, terutama di bulan suci Ramadan. Banyak momen-momen yang perlu kita kejar karena bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, terutama dalam mendidik anak ya. Saya alhamdulillah di usia 31 sudah diamanahkan oleh Allah untuk menjaga 3 orang anak, 2 putri dan 1 laki-laki. Ini merupakan hal yang sungguh luar biasa ya. Dan juga bisa mengajarkan saya sebagai kepala rumah tangga bagaimana peran saya itu berkontribusi bagi mereka, bagaimana saya mendidik istri saya dan bagaimana saya mendidik ketiga anak saya. Sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga itu PR yang luar biasa sekali ya. Karena untuk teman-teman mahasiswa, dulu saya semasa-masa kuliah, karena saya dari pertama kuliah itu basicnya dihantam terus dengan fikih munakahan, ya jadi saya pengen nikah cepet. Karena di mindset saya, kalau kita menikah, kan dalilnya jelas nih, kalau nanti kita menikah, Allah akan mencukupi. Nah ini nampak tertantang saya kan, oh berarti kalau saya menikah, nanti Allah semua yang akan mencukupi. Nah ini kunci yang paling penting ya, ketika kita menikah nanti, jangan pernah ada di benak kita bagaimana kita nanti nafkahi istri kita, bagaimana kita nanti nafkahi anak kita. Nah ini niat-niat yang ini harus kita ganti pola dulu. Ketika kita menikah, yakinlah kalau kita menikah itu karena ibadah, insya Allah Allah yang akan mencukupi. Itu sih sebenarnya sih. Bagaimana sih Pak caranya agar kita selalu hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga? Hidup rukun dan bahagia ya. Itu waktu saya belum menikah ya. Ini cerita flashback ya. Sebelum saya menikah, di angan-angan saya, di pikiran saya itu bahagia terus. Bayangkan nanti kalau tengah malam bangun misalkan kan, dipercik muka istri kan, dek bangun dek sholat misalkan. Itu seru bener saya bilang kan. Nanti ketika kita sholat, terus sholat tahajud, kita doa, ada yang aminin, amin. Itu kan luar biasa, itu bayangan saya kan. Tapi ketika di prakteknya ternyata lebih berat.
PR-nya lebih berat. Bagaimana kita nanti bangun tengah malam, bagaimana kita ngajak istri kita, itu PR yang berat. Tapi sebelum menikah dulu, pokoknya pikiran saya itu baik-baik terus kan. Nanti banyak uang karena rezeki, terus juga yang ngaminin juga istri, itu yang ada di benak saya. Tapi di prakteknya, nah ini yang perlu kita pelajari bersama. Karena menikah itu kuncinya cuma dua aja sih sebenarnya. Kuncinya cuma dua, sabar dan syukur. Kita harus banyak bersabar dan juga kita harus banyak bersyukur. Sabar apa? Sabar misalkan dengan kondisi pasangan kita. Syukur dengan apa yang kita dapat. Misalkan nih pasangan kita ternyata ketika menikah dia itu beda dengan apa yang kita harapkan. Berarti kan kita harus sabar. Harus sabar. Dulu kan angan-angan kita pengen sholat berjamaah, sholat tahajud sama istri, tapi keadaannya nggak bisa misalkan. Berarti kita harus sabar. Untuk istrinya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dapat suami yang sering ngajak untuk ibadah. Begitupun sebaliknya, misalkan istrinya yang rajin ibadah, suaminya yang nggak rajin ibadah, berarti suaminya yang syukur, istrinya yang sabar gitu. Oh iya Pak, di dalam rumah tangga itu kan pasti adanya kepala rumah tangga, istri dan anak. Nah, dalam anak ini Pak masih muda tuh suka banget dalam bermain-main dan juga lupa akan segala hal tentang agama. Itu gimana sih Pak? Silakan Pak. Oke, sekarang kan banyak nih anak-anak yang nikah muda nih. Iya. Jadi mereka tidak mengetahui apa sih hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dan juga kita telah diatur oleh undang-undang bahwa batas usia nikah itu sekarang sudah menjadi 19 tahun semua, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di usia ini anak-anak muda itu kadang lupa perannya masing-masing. Dia masih senang dengan egonya. Dia menganggap bahwa rumah tangga ini sebagai ya udahlah, ikutin arus saja. Nanti saya bagaimana ngikuti anak saya, bagaimana ngaturi rumah tangga, itu nggak bisa. Jadi kita sebagai membangun rumah tangga itu sama seperti kita naik kapal ya. Kita naik kapal itu pasti ada nakodanya. Nah, nakodanya siapa? Ya suami yang mengatur jalannya kapal ini. Tapi ingat, setiap perjalanan perkawinan, pernikahan itu pasti ada badai. Kapal kan pasti ada badai nih. Tinggal bagaimana nakoda itu menyelesaikan masalah. Dan perlu diingat ketika masalah datang itu memang harus benar-benar kita kita ambil hikmahnya. Karena setiap rumah tangga itu punya masalahnya masing-masing. Dan jangan sampai kita menyamakan pasangan kita itu dengan apa yang kita inginkan, yang kita lihat. Sekarang kan banyak nih kita lihat di media sosial misalkan. Orang ngepost suami istrinya rajin ibadah, rajin masak, ngaji dan lain sebagainya. Dilihatlah oleh pasangan yang lain yang di rumahnya itu tidak sama. Nah ini kan menjadi, aku tuh sebenarnya pengen pasangan aku seperti itu. Kenyataannya tidak kan? Nah jangan sampai kita melihat kebahagiaan keluarga orang lain, pengen kita terapkan di keluarga kita, karena karakter orang kan beda-beda. Oke. Bapak, apakah perlu di suatu keluarga memiliki pemahaman yang sama? Itu ya. Oke. Di dalam satu keluarga itu kita sebagai kepala rumah tangga itu harus bisa melihat pemahaman istri kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang otoriter ya. Misalkan gini. Makanya dalam Islam itu dianjurkan kalau mau memilih pasangan itu harus sekufu, biar tidak terjadi masalah yang lebih besar di dalam rumah tangga. Tapi ketika ternyata nanti tidak sekufu ya, misalkan sekufunya dalam hal ini misalkan mereka sama-sama sarjana misalkan, tapi dalam kenyataannya ternyata enggak, misalkan pasangannya enggak tamat kuliah ataupun enggak tamat SMA, sedangkan pasangan yang satunya tamat. Nah ini kan perlu pemahaman yang sama, bagaimana kita mengatur pola di dalam rumah tangga.
saya sering dikoreksi ya, di rumah misalkan saya saf dalam sholat, ternyata pasangan istri itu melihat di internet saf itu misalkan suami di depan, istrinya di belakang misalkan. Ya udah, kita terima koreksian itu. Jangan sampai dengan hal yang sepele kita lagi berantem, bukan seperti itu, saf tuh harus gini. Cuman kan pelan-pelan, nggak langsung di tempat kita koreksinya, karena perasaan perempuan ya khususnya itu lebih sensitif. Karena apa? Pagi kita senyum, diantar berangkat ke kantor senyum, tapi pulang belum tentu senyum, bisa saja disambut dengan cemberut. Nah itu kita sebagai suami harus tahu kondisi itu. Jangan sampai kita ingin pasangan kita itu senyum terus sama kita, enggak. Kadang ada posisi di mana kita harus mengalah dengan pendapat dari pasangan kita, seperti itu. Oke, sengaja Pak ya. Di bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Contohnya banyak-banyak berzikir, sholawat dan lain-lain. Jadi gimana solusi Bapak untuk mencari pahala di bulan tersebut, Pak? Untuk mencari pahala di bulan Ramadan ini kan sangat banyak yang mulai dari kita tidur sampai kita bangun lagi sampai kita tidur lagi. Sama seperti keluarga itu kan ibadah yang paling panjang. Kalau sholat, kita paling panjang sholat kita berapa menit? 10 menit itu paling panjang. Sekarang kalau Ramadan ya tarawih lah sampai setengah jam kan. Nah sama seperti berkeluarga tadi, mencari pahala pas bersama keluarga, itu pahalanya sangat banyak sekali ya. Kita bangun tidur, ngajak anak, ngajak istri, kita sahur. Nah di sini kita juga jangan pernah berharap bahwa kita itu harus dihormati oleh pasangan kita, ya. Siapa tahu pasangan kita lagi capek, siapa tahu pasangan kita lagi tidak mood. Nah inilah peran antara suami istri itu saling menutupi. Ketika suami yang salah, berarti istri yang menutupi. Ketika istri yang salah, berarti suami yang menutupi. Untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan, kita bisa ngajak anak kita tadarus bersama. Kita ngapal doa-doa di bulan Ramadan. Nah, untuk ngajak anak-anak kita menghafal itu bisa kita ajak bersama pasangan kita. Dari kita mengajak istri kita menghafal, otomatis anak kita akan ikut menghafal. Karena pernah saya terapkan, misalkan kita menghafal ayat nih, sebenarnya mau ngajarin sang anak biar dapat semua, kita ajari dulu istri kita. Kita berdua ngafal misalkan surat Al-Muluk, Tabarokah. Sudah itu anak pun akan ikut menghafal, walaupun dia lagi main HP, pasti dia akan ikut menghafal. Itu sih sebenarnya banyak keberkahan di bulan Ramadan ini, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi dan bangun lagi. Oh iya Pak, di dalam sosmed itu kan ada yang lagi viral ya Pak ya. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai video yang seorang ibu yang menggorok anaknya? Oh iya. Iya Pak. Sebenarnya sih sangat tragis sekali ya, ketika kita melihat video seorang ibu yang tega menggorok. Rencananya sih tiga anak yang digorok, tetapi yang meninggal dan diselamatkan oleh Allah 2 orang dan 1 meninggal. Ketika saya mendengar berita itu sebenarnya agak tidak yakin juga sih sebenarnya, tidak yakin bahwa berita itu benar-benar ada. Ternyata ketika saya telusuri, beritanya memang ada dan orang itu tidak gila. Bahkan dia ngomong, saya tidak gila, saya ingin menyelamatkan anak saya. Nah dari situ kan dapat pelajaran nih buat kita yang berkeluarga maupun nanti teman-teman mahasiswa yang berkeluarga. Yakinlah bahwa ketika kalian tidak berperan dalam rumah tangga, maka kehancuran itu akan muncul. Karena ketika karena di rumah tangga itu kuncinya ya di istri ya. Ketika istri itu senyum, maka keadaan rumah itu seperti surga. Tapi kalau istri itu cemberut, marah-marah, maka seakan-akan rumah itu seperti neraka. Kan bahaya sekali karena pusatnya di istri. Nah, kejadian itu kenapa bisa terjadi ya karena si istri tadi dalam keadaan yang
benar-benar tertekan dari suaminya, tertekan dari mertuanya, banyak tekanan yang di sana, dan dalam dirinya jangan sampai tekanan ini dirasakan oleh anak saya. Makanya dia pengen membunuh ketiga anaknya itu agar tidak merasakan gitu kan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama sebagai mahasiswa prodi hukum keluarga, bagaimana nantinya kalian di masyarakat itu bisa memberikan kontribusi bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, karena kita semua termasuk diri saya juga belajar bagaimana kita ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Sekian dari saya ya Pak. Terima kasih juga telah datang di acara podcast kami pada hari ini. Apakah ada saran atau closing set dari Bapak mengenai tema tersebut? Oke, baik, terima kasih terkait tema tadi ya, memburu surga bersama keluarga. Menurut saya momen ini momen yang sangat pas sekali ya, di bulan suci Ramadan kita memburu surga, apalagi bersama keluarga. Jadi momen bersama keluarga ini jangan sampai kita tinggalkan, karena di bulan Ramadan ini kita bisa makan bersama anak dan istri. Di bulan Ramadan ini kita bisa sahur bersama. Nah, momen inilah yang jangan sampai kita tinggalkan. Kata kuncinya tinggalkan kata malas ya. Misalkan yang berkeluarga malas mendengar rintikan anak, dan juga kadang-kadang kita malas meninggalkan HP kita. Nah, inilah yang perlu kita tinggalkan. Mulai di bulan Ramadan ini kita luangkan waktu kita bersama keluarga untuk memburu surga. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih pada Bapak. Oke, sebelumnya saya Maika Eka selaku host pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi